Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Imam. Saya Fendi Saputra. Saya Rizky. Nah, kali ini kita bertiga bakal mengadakan penelusuran ke tempat masa kecilnya Bang Fendi bermain. Bener Bang? Ya, Ada apa tuh sebenarnya tempat Bang Fendi bermain dulu? ya dari cerita mistisnya banyak banget Bang Imam. Ya salah satunya memang ada tempat yang memang tempat itu sungai, tapi di tengah-tengahnya tuh kayak ada sumur. Oh, Banyak banget warga saya khususnya lah ya, banyak yang memang sakit di situ atau memang lumpuh di situ. Banyak lah. Nah, Aura mistisnya masih banyak di situ. Nah, benar sekali pasti. Kalau emang nggak ada orang mistis, ngapain Telepon Misteri jalan ke sini? Bener nggak? iya, benar. Nah, pokoknya penonton channel Telepon Misteri pasti penasaran, langsung ikuti ya terus. Oke. Yuk. Sungai Bungur adalah sebuah sungai yang berada di kawasan Bogor. Memiliki aura mistis yang sangat pekat. Uniknya, adanya sebuah sumur tua tepat di tengah sungai menjadikan sungai ini menjadi angker dan disegani warga sekitar. Kayaknya saya udah capek banget nih Bang. Iya. Tempatnya masih jauh nggak? Ini alhamdulillah udah nyampe Bang. Oh, udah nyampe. Ya, di bawah sini Bang Imam. Nah, untuk penonton setia Telepon Misteri, tempatnya udah nyampe nih. Berhubung emang kenapa ya, saya ngerasa deg-degan gitu Bang. Nah, kita lanjut ya. Bang Fendi, kenapa sih, kalau boleh tahu ya, Bang Fendi merekomendasikan kita tuh di tempat ini aja loh. Iya, kenapa sih, Bang? Ya karena memang menarik banget Bang Imam, karena memang kan zaman dulu kan saya sering main ke sini, terus banyak banget korban teman saya atau tetangga saya, sebenarnya lingkungan warga Sekitar lah saya. ya. Tapi kayaknya di sini tempatnya kayak sedikit auranya kayak Mantap banget. mantep banget gitu. Saya sampai deg-degan loh, sumpah. Iya. Ngomong aja nggak beraturan gitu. Pas para awal jalan di pemirsa. sini aja ada kayak ngap gimana gitu. Nah, daripada lama-lama pasti penonton penasaran. Bang Rizky ini siapa sih? Nah, sebenarnya itu Bang Rizky tuh ingin ikut dan ingin coba tuh merasakan gitu kan. Gimana sih auranya? Benar Bang Rizky? Iya, benar. Nah, langsung aja kita ke tempatnya ya. Ikutin. Oke. Wah, tempatnya ekstrim juga ya, Bang ya. Tanah merah masih bangunan ya, Bang ya. Sejak dari dahulu, sungai ini terkenal karena banyaknya kejadian yang berhubungan dengan mitos-mitos dan alam goib, bahkan hingga ada yang meregangkan nyawa. Terbaru hilangnya seorang anak di area sungai dan akhirnya ditemukan oleh warga di bawah sedong batu dalam air saat dilakukan pencarian oleh warga dengan menyusuri sungai. Sungguh di luar nalar, bahkan banyak warga yang mengalami kecelakaan pada saat melakukan kegiatan di sekitar sungai. Bahkan banyak dari mereka melihat penampakan
atau hal di luar nalar sebelum mereka mengalami kecelakaan. Bahkan banyak juga yang dimimpikan melihat kerajaan setelah melakukan aktivitas di sungai. Apalagi yang bisa diungkap oleh tim. Ikuti kami terus di Travel Mystery. Aduh bang, kita udah nyampe di tempatnya kan ini ya? Ya. Maaf ya saya duduk soalnya kita ini bos ke lumpur. Mantap banget jalannya. Ekstrim banget ya. Nah langsung kita tanya aja ya para pemirsa ya, bang. Tadi kan bang Fedi bilang di atas kan katanya di sini tuh pernah makan beberapa korban. Maksudnya korbannya ada sampai meninggal nggak sih? Ada. Salah satunya memang teman dekat saya juga Bang Imam. Jadi dulu tuh waktu kita kecil kan sering main ke sini. Kalau nggak salah siang lah sekitar jam 10 jam 11. Jam 3 kita pulang. Ya. Udah nyampe rumah. Malam. Enggak, jam 3 sore. Oke. Kita udah nyampe rumah nih, udah nyampe rumah masing-masing. Nah ternyata dia tuh dibisikin lagi, suruh datang lagi ke tempat sini. Mau dipanggil. Dipanggil. Padahal kita udah nyampe, jadi dia disuruh kesini lagi, balik lagi. Tapi dia balik. Balik lagi ke sini. Siapa mungkin dia? Tapi merinding ya bang. Ya? Tapi maksudnya dari prosesnya itu maksudnya kalau Bang Pendi kan dulu kan masih kecil kan. Maksudnya kalau Bang Pendi rasain saat masa-saat ini, dia tuh kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Ngelakuin kesalahan kah atau gimana kah? Biasanya ya mungkin saya Kita kan nggak tahu ya kemungkinan gitu kan. Kemungkinan. Kayaknya sih dia nemu satu barang Bang Imam di sini tuh. Kayak nemu satu barang yang Dia ketarik gitu, ketarik. barangnya ini mungkin ada salah satu memang penunggu asli sininya. Misalnya kayak contoh cincin atau kalung atau keris kayak gitu, Soalnya ya. saya dapat kabar dari orang tuanya ada kayak barang tuh kayak batu kecil. Ya mungkin kalau orang zaman kecil kan lumayan nih, Bagus unik nih, gitu atau kan. bagus gimana ya. Berwujud. Tidak lama kemudian dia balik lagi ke sini, pulangnya itu ya sekitar 5 menit menjelang maghrib lah. 1 minggu kemudian dia sakit, ada kabar meninggal. Tapi ada nggak kalau kayak ada korban lain kesakit tapi alhamdulillahnya sampai detik ini selamat gitu masih? Ada juga Bang Imam. Apa kronologinya sama gitu kan? Sakit kah? Kayak jangan ambil barang kah atau gimana? Enggak, biasanya kayak mungkin ada penghuninya di situ, terus dia kayak mungkin kurang tata krama, Teledor gitu ya? teledor atau Paduai lah, gimana. di Sunda namanya. Nah, itulah. Nah nih Bang Randy nih, tadi kan Rizky cuma iya gitu kan. Saya mau tahu nih, Bang Rizky merasakan nggak atau gimana? Ya, Soalnya saya dengar Bang Rizky kan katanya sensitif, peka gitu kan. Bisa aja kali ya. Oh gimana? Benar merasakan nggak? Ya sebenarnya dari pas awal datang juga jalan kaki ke sini kan. Capek kan rasanya? Capek. Oh. Cuman agak gimana gitu, dadak kayak stuck gitu. Ngap. Kayak digulungin kayak mau dipukul-pukulin gitu. Ini kalau boleh tahu apa nih? Mungkin dia udah tahu kedatangan kita apa gimana Bang Randy? Ya karena mungkin dia orangnya lebih peka ya, maksudnya lebih Sensitif lah lebih gitu. sensitif lah di antara kita. Nah, si makhluk ini tuh mungkin narik kayak yang awal tadi peristiwa yang teman saya itu. Wah janganlah. Takut ya? Ya wajar, kita kalau takut nggak apa-apa, Kita. yang penting untuk jaga-jaga aja gitu kan. Nah ini Bang Pendi, kita lanjut lagi ke Bang Pendi ya pemirsa ya Bang. Kita kan udah tahu deh kan, udah banyak korban segala macam sampai narik, bahkan ada yang meninggal juga korbannya, Iya. tapi ada juga yang selamat kan. Boleh diulas dikit nggak? Maksudnya makhluknya itu berbentuk apa? Maksudnya kayak entah hewan kah? Ada cuma energi atau apakah ada nggak? Sebenarnya makhluk di sini tuh banyak Bang Imam. Banyak. Salah satunya yang memang sering makan korban itu dia bentuknya hewan. Kok kayak siluman gitu. Iya. Kayak siluman. Dia gede. Ukuran mana ya? 2 kali manusia? Ada kali. Ada segitu. Ada. Oh, gede banget gitu ya. Iya. Pokoknya lebarnya selebar biasa sungai umumnya aja lah. 3 atau 4 meter mungkin. Terus ada lagi nggak? Maksudnya kayak energi-energi lain selain wujudnya dia itu yang Bang Pendi rasakan, Iya. maksudnya yang paling unggul Yang paling unggul selain dia gitu maksudnya? banyak banget sih Bang Imam. Saya ngelihat juga banyak yang kayak cerita apa sih kehidupan zaman dulu juga ada Bang Imam. Hantu zaman dulu pun ada. Maksudnya kayak Belanda kah atau Iya. kayak gitu? Kayak Noni biasa. atau gimana? Mana Belanda, biasa. mana Belanda.
Itulah. Oke. Banyak banget di sini Bang Iman. Mungkin salah satunya si makhluk itu satu masa atau satu apa sih? Pada zaman dulunya gitu pernah Ah. hidup di sini bersama Nah. gitu kan. Atau mungkin piaraannya sih dari Belandanya. Nah, sekarang kita para pemirsa Travel Misteri sudah sampai di sesi klimaksnya atau jokesnya atau gimana nya. Mau tahu nih, Iya. tadi Bang Penny nyebutin noni Belanda, banyak energi yang negatif ataupun positif. Terus ada yang kayak bentuk gurita atau apa, siluman tadi kata Bang Rizky. Gurita. Bisa ini nggak, maksudnya bisa dibilang ini tuh Vita zaman dulu kayak apa, urban legendnya bukan sih? Iya Bang Iman. Penunggunya zaman dulunya di sini. Iya, penunggu asli zaman dulu tuh di situ kayak itu. Ya, yang paling pertama Iya, gitu. Cuman yang lebih terlalu makan korban itu, yang guritanya itu. Pengurutannya itu. Mungkin disuruh atau gimana. Begitu Bang. Ya. Berarti ini kalau boleh tahu kan, maksudnya dulunya tuh ini tuh tempatnya emang bener sungai real atau apa Atau makan alami. korban gitu kan? Saya ngelihat sih ini real, sungai real. Berarti zaman dulu udah ada ya? Udah ada. Penunggunya pun udah ada. Nggak, maksudnya kan suka ada, mungkin ini sekarang kita lihat di sungai. Iya. Yang Bang Beli bilang dulu sungai mungkin dulunya entah ini kayak suatu tempat kayak ada ceritanya atau peninggalan aja penjajaran atau apa gitu. Ada mungkin nggak kayak tempat peninggalan kayak sensitif atau mistis. Kalau untuk mungkin kayak peninggalan Zaman dulunya, dahulunya. saya kurang tahu juga Bang. Kurang tahu. Ya, cuman saya ngelihat ada salah satu kerajaan yang memang hampir mirip tahunan-tahunan Belanda. Oh, ada kerajaan juga di sini. Ada. Persisnya di belakang kita banget Bang Iman di sini. Oh, di Mungkin sini? ya, karena memang sumurnya sama sungai-sumurnya di sini. Yang dulu teman saya itu di sini. Persis di belakang kita ini. Tapi ini maksudnya dari yang Bang bilang tadi, ada nggak maksudnya kayak tahun sekarang tuh ada tempat kejadian selama seperti ini yang sampai makan korban kayak sakit tapi alhamdulillah sembuh gitu, ada nggak? Ada, banyak juga. juga Bang Imam. Karena ada beberapa warga khususnya di lingkungan saya juga ada yang konsultasi ke rumah. Yang konsultasi ke rumah, Oh, abis main dari sini sakit kayak gitu. gitu kan. Ternyata dari sini. Nah, makanya saya penasaran pengen ke sini tuh, ya itu banyak banget. Nah, gini Bang Andi, Ya. berhubung saya kayak merasakan suatu tekanan Bang. Auranya Saya udah mulai ini banget ya? keringetan, ngomong udah batuk kayak gitu-gitu. Kayak satu kayak "Asyik, pulang kayak gitu. Iya, nggak diusir, Bang, Ya, kenceng banget. kayak diusir Auranya gitu. kenceng banget. Oh, bener. Makanya kita tanya tempat, barangkali kita mau ada sesi tanya jawab ke Bang Rizky sebagai Iya. bintang tamu kita. Boleh kita cari tempat dulu ya, tim ya. Yuk, Oke. ikutin. Gimana Bang Rizky perjalanannya? Gimana apanya nih? Apa yang dirasakan? Oh ya, untuk dari awal sampai akhir perjalanan kita, dari awal saya ngerasain kayak pas pertama kali datang langkah ke lokasi kayak diputerin kayak supporter gitu. Makhluk gitu Iya, banyak makhluk kayak gitu. kayak rame Kayak banget. rame ya. gitu. Jadi kayak ke dada juga kayak ngap gitu. Sesek lah gitu. Sebenarnya dari tadi tuh saya ngerasa merinding, takut gitu. Cuman berusaha buat gentle aja gitu. Biar tegar gitu. Iya, tapi sebenarnya awal takut tuh ada gitu. Karena setelah mendengar cerita Bang Pendi tadi, ada salah satu korban yang meninggal di sini kan. Jadi saya ngeri gitu. Yang ngerasa terancam gitu. Tuh Bang Rizky ini gak lihat kayak sosok gak? Untuk sosok paling pas kita menuju lokasi sungai, saya ngerasa kayak di dalam sungai itu kayak keluar sebuah bara api dari dasar air gitu, langsung loncat ke atas tapi langsung hilang gitu. Wah nanti ditanyakan aja sama Nanti Bang ditanyakan Pedi ya. sama Bang Pedi. Oke lanjut jalan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita udah sampai di sesi tanya jawab. Nah, gimana Bang? Siap menjawab pertanyaan dari Rizky? Siap Bang Iman. Santai dong. Semangat gitu. Saya pengen bongkar aja Bang. Oke, kan Bang Rizky udah semangat kan? pasti banyak? dong, Oh, semangat. Nah, kita mulai sekarang Bang Rizky mengajukan pertanyaan ke Bang Pendi. Ayo, gas. Gue dulu nih. Iya, saya penasaran dong. Enggak, saya Bang kamu dulu lah Bang. Kita kan sesuai bintang tamu, kita dahului bintang tamu. Oh, iya. Siap yuk. Ya. Ya, Bang. Oh ya Bang Pendi, ini dari Iya. awal sampai ke sini kan perjalanan kita lumayan capek juga. Iya. Terus nanti pas peralihan jalan kita ke sungai tadi, saya kayak ngerasa kayak ngelihat suatu cahaya kayak api menderang gitu di dasar air gitu. Dia muncul dari bawah air terus loncat ke atas tapi langsung hilang. Nah kira-kira itu apa sih Bang Pendi?
itu ya jenis makhluk yang memang dari awal kita sebutin itu Bang Imam, yang memang yang bersemayam lah gitu, Heeh. atau menunggui gitu. iya, Oh. yang memang pemakan korban tuh ya itu. Mungkin karena dia dibocorin identitasnya dia, atau mungkin karena memang dia ngerasa terusik datangnya kita ke situ. Jadi mungkin dia kayak, wah, gua terusik nih, terancam nih gitu. Nah, kayak gitu Bang Imam. Ada lagi nggak Bang Rizky? Apa itu aja? Sebenarnya sih banyak, cuman kayak Itu paling penasaran gitu iya kan. sih, paling penasaran bagian situ sih. Nah, saya juga punya satu pertanyaan. Ada dua pertanyaan ini sangkut paut sama pertanyaan Rizky Bang. Kamu nanya. Iya, kamu nanya itu, kayak gitu dong. Iya. Nah, kayak gini. Tadi kan dia bilang kayak melekat sosok cahaya kayak api gitu Bang. Iya. Mungkin nggak sih kayak sosok yang Bang Penny bilang tadi, gelemahan aslinya itu berbentuk kayak bola api yang apa, kalau yang terkenal itu apa sih namanya? Apa namanya? Banaspati. Nah, mungkin itu kemungkinan nggak? Sebenarnya wujud aslinya itu ya itu. Wujud asli dari ininya tuh. Jadi kayak mungkin kan tadi dari awal kan kita kayak sesak, Iya benar. Panas lagi hawanya. gerah sampai ke kuping-kuping coba. Oh. Padahal dari luar nih. Iya, nah itulah sosok itulah muncul karena mungkin disebutin identitasnya. Oke. Nah, ini juga ada sangkut pautnya sama yang kayak yang Banaspati. Itulah pokoknya. Nah, saya tuh kayak melihat kayak satu perkampungan atau emang sisa-sisa zaman dulu lah yang ke bawah sampai zaman sekarang, kayak dia tuh kayak satu perkampungan, tapi ada salah satu kayak dia tuh kayak ada nggak tuh kayak panggilan apa sih namanya, Demang atau Kadipaten kayak gitulah, kayak Zaman dulu ya. kayak woro-woro kayak gitu, pakai bahasa zaman dulu tapi suruh hati-hati gitu Bang. Itu maksudnya kerajaan zaman dulu bagaimana sih? Zaman dulu Bang Imam. Tapi yang terbawa sampai masa kini gitu. Terbawa sampai Bisa dibilang kerajaan dulu juga bukan? iya termasuk kerajaan Goi. Oh. Masa nggak tadi kayak ada sosok kayak yang pemimpinnya ini atau kepalanya itu kayak lagi ngomong sama yang Banaspati itu, kayak mungkin itu muridnya atau apanya gitu ya? Itu salah satu memang ya utusannya dia. Utusannya. Utusannya dia. Nah, sesi tanya jawabnya mungkin udah apa mau ada lagi? Sebenarnya banyak, cuman nanti aja lah. Nah, Buru-buru ini. dari saya sendiri udah terjawab lah. Saya tuh tadi mau nanya, tapi berhubung situasi dan tempatnya itu tidak kondusif dan saya tuh gimana sih kayak sungai pasti kan kayak masa terancam, panas, gelas segala macam. Nah, kita cari tempat yang seperti ini lebih tenang Sebenarnya gitu kan. tadi juga banyak bermunculan Bang Imam. Apa tuh kayak makhluk yang lain Iya ya? makhluk-makhluk yang lain karena memang kita juga takut terancam kan Iya, ya. jadi lebih baik kita di tempat yang aman lah, Iya, kondusif Yang gitu kan. menghindar lah, menghindar. Untuk lebih kita jelasin secara Oh. ininya. Nah, untuk penonton setia Travel Mystery, kita akhiri dulu penelusuran hari ini atau malam ini. Barangkali para penonton atau peminat atau penyuka atau subscriber kita ada pertanyaan, boleh di email ke emailnya atau Kirim email komentar Instagram. Nah, boleh juga nanya nih ke Bang Fendi langsung, Instagramnya ada di bawah. Pokoknya buat penonton setia jangan lupa subscribe, Like, And share. komen dong, iya, komen. Pokoknya jangan lupa. share juga lah. Nah, itu share ya. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh maksudnya pas zamannya dulu tuh ini tuh bekas apa sih, kayak entah keperluan sehari-hari, kegunaannya tuh seperti apa sih gunanya? Ya dulunya sih ya kayak keperluan sehari-hari untuk nyuci, ya kan, untuk mandi mungkin. Untuk makan juga mungkin untuk bisa, untuk makan masak gitu, bisa, untuk masak, masak-masak iya. lah kayak gitu ya. Oke. Akhirnya mungkin karena memang airnya jernih, terus lokasinya memang bagus, agak sedikit mungkin direnovasi lah. Oh, diperbaharui lah gitu kan. Diperbaharui di Oke. tempatnya ini.